Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Satrio Mukti Wibowo. Saya dosen Universitas Pancasila dari Prodi Teknik Perkeretaapian, Fakultas Teknik. Mata kuliah yang saya ampu itu data mining, pengembangan teknologi informasi dan AI, algoritma pemrograman dan praktikum, perancangan database dan praktikum, IoT dan machine learning dan praktikum, rekayasa perangkat lunak, statistik dan probabilitas. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2026 berupa dokumen untuk kerja di dalam perguruan tinggi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi dan AI. Pengantar teknologi informasi dan AI diambil di semester 1. Terdiri dari 3 SKS diikuti oleh S1 Teknik Perkeretaapian, sedangkan CPMK sebagai berikut. Ada 14 CPMK yang disesuaikan dengan CPR program studi. 1. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah dan perkembangan teknologi informasi, serta perannya dalam berbagai bidang kehidupan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan komponen sistem komputer hardware, software dan firmware, dan cara kerjanya secara terintegrasi. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat keras komputer beserta fungsinya, CPU, memori, storage, input-output device. CPMK 4, mahasiswa mampu membedakan jenis perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, bahasa pemrograman, dan menjelaskan fungsinya. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar jaringan komputer dan internet, topologi, protokol, TCP/IP, dan DNS. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem basis data dan penerapan dalam pengolahan informasi. CPMK 7, mahasiswa mampu menerapkan konsep algoritma dan logika pemrograman dasar untuk menyelesaikan masalah sederhana. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keamanan informasi, cybersecurity, dan ancaman umum terhadap sistem teknologi informasi. CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan AI, sejarah perkembangannya, serta perbedaannya dengan pemrograman konvensional. CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan konsep machine learning, deep learning, dan hubungannya dengan AI secara hierarkis. CPMK 11, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis penerapan AI, yaitu computer vision, sistem rekomendasi, NLP, general AI, dan pada berbagai sektor industri. CPMK 12, mahasiswa mampu menganalisis studi kasus penerapan teknologi informasi dan AI dalam menyelesaikan permasalahan nyata pada bidang keilmuannya. CPMK 13, mahasiswa mampu menjelaskan isu etika, privacy data, bias algoritma, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi informasi dan AI. CPMK 14, mahasiswa mampu merancang dan merepresentasikan proyek sederhana yang mengintegrasikan konsep teknologi informasi dan AI untuk solusi suatu masalah. Buku yang digunakan, buku utamanya adalah Williams, Baker dan Sauer, itu Using Information Technology, Practical Introduction to Computers and Communication, McGraw-Hill. Buku pendahulunya yaitu Morley D. Parker, Understanding Computer Today and Tomorrow Cross Technology. Kemudian untuk artificial intelligence-nya Russell and Norvig, A Modern Approach Artificial Intelligence, Pearson. Metode pembelajaran yang saya gunakan, prosedurnya adalah saya memanfaatkan WhatsApp Group dan LMS. Di awal semester saya memasukkan mahasiswa ke WhatsApp Group. Mahasiswa akan melakukan presentasi, kemudian tugas kelompok, dan ada proyek besar di akhir semester. Assessment yang dilakukan adalah partisipasi yang bernilai 20%, partisipasi berasal dari tanya jawab dan mengerjakan soal di papan tulis. Kemudian proyek 30%, proyek ini berasal dari proyek besar di akhir semester. Kemudian UTS atau ujian tengah semester 25%, dan UAS ujian akhir semester 25%. Berikut contoh pengajian video teknologi informasi dan AI ketika saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pengantar teknologi informasi dan AI ya, oleh saya Dr. Satrio Mukti Wibowo. Itu ditilasi di Smart Fan System. Kita lihat ini pakai video. Aman dan tidak perlu takut kehabisan tiket. Itulah gambaran dari keberhasilan digitalisasi dalam bidang transportasi publik. Sekarang beli tiket tidak perlu lagi antri di loket dan takut kehabisan, karena kini sudah bisa dipantau dan dipesan
pesan hanya dengan satu genggaman. Digitalisasi memang benar-benar memudahkan kehidupan kita. Atas nama kru yang bertugas melaporkan dari Surabaya. Jadi digitalisasi itu konsepnya itu cepat, aman, dan nyaman, dan memudahkan kehidupan kita ya. Selanjutnya, ini kita lihat lagi video lagi ya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saya potong. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saya potong investasi harus dijalankan segera sepanjang ini bahkan secara masyarakat agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah disrupsi teknologi digital. Menteri Perhubungan mengatakan di negara transportasi konvensional diharapkan bisa segera memberikan program besar dan efisiensi dalam pelayanannya ke masyarakat. Contohnya dalam pemesanan dan pembayaran yang telah diberikan oleh masuk transportasi seluruh negeri ini. Budi menambahkan perusahaan transportasi konvensional yang tidak beroperasi di era digitalisasi bisa terancam kelangsungan usahanya jika tidak segera melakukan perubahan modal bisnis. Sebagai salah satu kontributor utama membuat teknologi nasional, Budi mengharapkan agar perusahaan transportasi dalam negeri tidak menganggap digital sebagai ancaman, namun sebagai peluang untuk mengembangkan sumber daya manusia yang tinggi dan meningkatkan daya saing bagi perusahaannya. Jadi Menteri Perhubungan itu itu mengingatkan kita ya, kalau misalnya transportasi yang tidak pakai digitalisasi itu akan terdisrupsi atau akhirnya extinct atau tidak ada lagi. Makanya kita sebagai selaku SMT Superapian diajarin teknologi informasi dan AI supaya ada smart lane dan digitalisasi. Kemudian apa sih itu digitalisasi? Yaitu kita akan mulai ini dengan pengertian digitalisasi. Digitalisasi adalah proses perubahan cara teknologi. Akan kita bahas lebih dalam tentang digitalisasi sektor transportasi, khususnya TPRPN ya, termasuk kereta api pada kali ini ya. Digitalisasi dalam proses ekonomi dipahami sebagai sebuah proses yang melibatkan perubahan substansial mengenai bagaimana teknologi digital dan berbasis komputer dapat digunakan oleh masyarakat, badan usaha di berbagai sektor perekonomian dan aplikasi publik. Transformasi digital serta penggunaan teknologi informasi berdampak pada satu kemudahan hubungan pelanggan, pola aktivitas pelanggan dan loyalitas pelanggan. Jadi bisa meramah jumlah pelanggan, bisa meningkatkan pelayanan ya. Jadi itu bisa nyaman pelanggannya. Kemudian proses operasional dengan keamanan dan keamanan operasional. Terus pemberdayaan pekerja serta manajemen kinerja. Model bisnis, value, cost value, expected value, customer value. Jadi misalnya ada kereta, nanti ada AI-nya bisa kereta jual smart train, terus IT-nya itu bisa internet kereta, itu ada yang namanya added value. Transformasi digital melibatkan konsolidasi digital teknologi dan proses bisnis perusahaan yang melihat nilai terhadap promosi perusahaan dan promosi pasar. Jadi dengan adanya kereta yang nyaman, aman, dan andal karena IT dan AI dan digitalisasi, maka nanti kereta-kereta konvensional yang tidak mengikuti akan terdisrupsi atau dia extinct atau tidak ada lagi. Digitalisasi di transportasi ada optis, ada otomotif industri. Jadi ada yang namanya tiket juga disediakan sebagai digital kan. Terus kereta api juga udah bisa tahu letaknya di mana, bisa dari stasiun mana. Kita bisa lihat dari HP itu semuanya kedua digitalisasi. Ada koneksi publik juga. Jadinya kereta api berhubungan dengan busway, LRT berhubungan dengan
busway itu terkoneksi publik transportasi. Ada smart lane, ini smart lane yang serba IT. Jadi ada yang namanya kereta yang udah nggak ada masinisnya kan di LRT kan, udah ada masinisnya. Terus dia juga Internet of Things di smart lane juga, dia menggunakan Internet of Things, jadi di LRT udah nggak ada pakai masinisnya di kereta itu ya. Terus koneksi smart lane. Pada intinya layanan kita itu untuk penumpang menawarkan rumun dan handal. Jadi dan konektivitasnya itu aman, konektivitasnya itu baik, setelah aman, efisien dan menarik. Contohnya di kereta ya, bagi kita kereta, informasi transportasi yang berhubung dengan kereta seperti busway. Itu juga di yang ada transportasi, misalnya kita di stasiun mana ada busway, ada informasi transportasi ya. Terus mendengar pengalaman pelanggan dengan menawarkan yang lebih tambah edit value bagi pelanggan seperti full wifi di sini smart lane. Nanti kedepannya ada movies di smart lane, ada public information yang lebih bagus lagi di smart system lane. Terus meningkatkan efisiensi kinerja dan serta keamanan dengan menggunakan digitalisasi pada smart lane system. Dia juga toward intermodal urban mobility, artinya semuanya itu serba bisa diinformasikan dan terkoneksi. Jadi mengenai sejumlah kemungkinan skenario perjalanan menggunakan berbagai moda dan sarana transportasi publik ke pribadi. Menawarkan pelayanan pemesanan dan tiket, menyediakan akses lokasi. Betul pada pelantik udah ada informasi ya, yang bagus ya untuk transportasi. Terus berlalu lintas juga dikasih tahu juga kecelakaan situ perjalanan jalan supaya bisa menghindari, supaya bisa lebih efisien perjalanan kita, lebih cepat. Terus jam dekat juga dikasih tahu juga. Aplikasi ini bisa tersedia secara online melalui kartu mobile kita. Dan kemudian untuk pemilihan mode transportasi juga sudah secara real time, jadi wisatawan, preferensi, biaya, waktu dan jam kalau bisa. Jadi kedepannya begitu jadi dengan adanya digitalisasi, IT dan Internet of Things itu perjalanan lebih efisien, lebih cepat waktunya, lebih nyaman dan andal ya. Terus digital speed for rolling stock, predictive sedih dengan adanya IT, machine learning, AI itu ada yang namanya predictive maintenance, sedia perawatan bisa diprediksi. Jadinya layanan digital bisa memprediksi kesalahan, memprediksi pemeliharaan, kerusakan, simulasi pemeliharaan. Jadi pengembangan dalam pemeliharaan prediktif dari infrastruktur selama 2 tahun ini termasuk dia ada yang namanya machine learning ya, ada AI, ada robotics, jadi bisa memantau jauh lokasi dan kondisi semua keadaan secara real time, diagnosis jarak jauh, akan membuat kesalahan, terus visualisasi data otomatis, algoritma untuk analisis kesalahan preventif. Ini semua kereta-kereta itu ada yang namanya predictive maintenance, jadi pemeliharaan yang tidak diprediksi. Jadi keretanya itu ya pas udah unlock, udah mogok itu baru diperbaiki, tapi udah sebelumnya udah ada yang namanya perbaikan sebelum terjadi kecelakaan atau kerusakan. Kesimpulan, digitalisasi dalam konteks sosial ekonomi dipahami sebagai sebuah proses yang melibatkan perubahan substansial mengenai bagaimana teknologi digital dan berbasis komputer dapat digunakan oleh masyarakat. Terus smart lane yang terkoneksi, jadi dengan digitalisasi smart lane itu terkoneksi sama busway, nanti kedepannya bisa dari smart lane itu bisa terkoneksi sama lingkungan rumah kita. Jadi dari smart lane ada busway, ada sepeda itu seperti di luar negeri ya. Jadinya dari pintu rumah kita bisa nyambung ke smart lane dengan adanya sepeda dan busway atau public transportation yang lainnya. Dari stasiun juga bisa langsung ke pintu rumah kita dengan adanya public transportation yang terkoneksi.
kemudian masih juga menggunakan sarana perjalanan, menggunakan berbagai mode dan sarana transportasi, menggunakan pribadi dari HP juga bisa tahu ya. Ini macetnya daerah mana, kita habisnya pakai apa, paling transportasinya mana, misalnya di jalan busway-nya itu, misalnya jalan Jepang Putih di busway itu macet, kita bisa menggunakan transportasi yang lain, misalnya kereta api gitu ya. Terus bisa juga Gojek gitu ya. Dan jadi dengan ini pelancong itu bisa lebih efisien ya, lebih efisien dalam perjalanan ya. Terus menggunakan IT yang optimal seperti prediksi perawatan. Ada lagi juga dengan adanya IT, AI itu digitalisasi, dia ada yang namanya pemeliharaan yang diprediksi. Jadi sebelum rusak, sebelum kecelakaan, kita sudah bisa memperbaikinya. Jadi kita tidak perlu unlock atau karena atau kecelakaan karena rodanya atau kerennya itu udah harus di maintenance ya, tapi kita udah merawat dulu, memperbaiki itu baru sehingga kita berjalan aman dan kosnya juga nggak tinggi ya, karena kalau kita udah kecelakaan itu kosnya sudah jauh lebih tinggi daripada kita rawat itu kecelakaan. Kemudian ini ada namanya di saya simpan ya. Ada pertanyaan yang bisa Anda tanyakan? Kurang jelas dari mana? Oke, cukup. Kalau cukup, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Dengan ini kuliah tadi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.